memerintahkan soal beribadah. Yang kedua, siapa yang menganjurkan kita beribadah? Ketiga, potensi apa yang ada di tubuh kita? Keempat adalah 3 instrumen penting dalam tubuh kita yang harus kita ketahui dalam untuk ibadah. Dan yang kelima, siapa yang menghalang-halangi kita beribadah? Pertama kali, siapa yang memerintahkan kita ibadah? Yaitu Allah. Allah yang memerintahkan. Yang kedua, siapa yang menganjurkan kita untuk ibadah? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketiga, potensi apa yang ada di tubuh kita? Sesuai dengan Quran Surah Asam ayat 8, 9, 10, di mana Allah telah mengilhamkan pada jiwa manusia, yaitu jalan kejahatan dan jalan ketakwaan, di mana barang siapa yang memelihara, mensucikan ketaatan, ketakwaan, adalah orang yang untung. Tetapi barang siapa yang mengotorinya, dia yang merugi. Lah, itu yang. Kemudian yang keempat, potensi apa? Tiga potensi, tiga instrumen, ya. 3 instrumen penting dalam tubuh kita apa aja? 3 instrumen penting adalah hati, mata, dan telinga. Dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, sungguh akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan lebih dari itu, mereka lah termasuk orang-orang yang lengah. Nah, ini apa yang kita belajar itu. Kemudian ketiga instrumen penting yang ada yang pada tubuh kita, ada yang tadi hati, mata, hati, dan mata, hati, dan telinga dia. Itu gunanya untuk menangkap sinyal-sinyal hidayah Allah. Jadi hati, mata, dan telinga ini adalah pakai untuk menangkap sinyal-sinyal hidayah Allah. Apa sinyal hidayah Allah? Yaitu ayat-ayat kauliyah, ya Pak ya? Ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Apa ayat kauliyah itu? Itu Al-Quran dan hadis Nabi. Ayat kauniyah adalah alam semesta. Kalau kita sudah tahu bahwa ayat-ayat kauliyah itu kita sudah biasa Al-Quran dan Sunnah Nabi sudah biasa. Tapi alam semesta, mengapa alam semesta dijadikan juga sebagai instrumen penting? Ya karena alat kauniyah. Karena apabila kita membaca, mempelajari mengenai alam semesta luar biasa, para jemaah, bahwa Allah telah menciptakan dunia yang baka ini juga pada 15 miliar tahun yang lalu, di mana pada waktu itu ada suatu ledakan yang luar biasa besarnya yang akan menciptakan galaksi-galaksi di jagat raya ini. Galaksi-galaksi yang tercipta pada waktu itu sebanyak 10 miliar galaksi, di mana dari 10 miliar galaksi itu terdapat 100 bintang-bintang berpijar yang sekeras matahari. Jadi satu galaksi itu berarti
berisi 10 matahari, termasuk galaksi kita yang namanya galaksi Bina Sakti. Bina Sakti itu ada 10 matahari, di mana satu sama matahari adalah matahari yang kita rasakan pada dunia yang fana ini. Matahari itu dikelilingi oleh planet-planet yang tidak bervisar. Dia seperti melalui planet yang mengelilingi bumi, matahari kita adalah Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ini yang mengelilingi dari yang dekat sampai yang terjauh. Lah bumi kita mengelilingi matahari dalam waktu 360 hari ya Pak ya. Hari itu dia. Tapi yang terdekat hanya 26 hari, tapi yang terjauh sampai 28 tahun baru itu. Itulah itu apa namanya. Kemudian tadi galaksi itu ada kumpulan dari bintang-bintang yang mengelilingi daripada matahari tadi, seperti tadi yang katakan. Lah, berapa besarnya galaksi? Garis tengah galaksi yang jumlah galaksi ini ada 10 miliar. Garis tengahnya itu adalah sepanjang 500 tahun cahaya. Ya Allah, ya Rabbani. Garis tengah daripada garis tengah daripada galaksi itu panjangnya 500 tahun cahaya. Padahal cahaya ini dalam 1 detik itu bergerak sepanjang 300.000 kilometer. 1 detik itu cahaya itu dari mulai biar sampai mata itu menempuh jarak 300.000 kilometer per detik. Lah kalau 500 tahun cahaya itu berapa detik? Jadi berapa kali melesatnya sinar itu dari mulai sinar bergerak sampai mata kita ini 500 itu besarnya. Jadi yang namanya Allah menciptakan alam semesta ini bukan main-main, luar biasa. Kita sudah tidak bisa hitung lagi. Kalau kita melihat bahwa cahaya yang dipancarkan oleh suatu titik, di titik sini bentangan daripada galaksi garis tengah sampai ini menempuh jarak 500 tahun cahaya. Ya Allah, padahal 1 detik cahaya aja bergerak melesat sepanjang 300.000 kilometer. Nah inilah yang namanya kita mengerti, luar biasa. Itu Allah menciptakan begitu. Ini baru 1 galaksi saja. Padahal galaksi yang dicipta ada 10 miliar galaksi. Lah berapa banyaknya, berapa besarnya. Galaksi itu bukan ditata seperti mata keranjang, tapi berjauhan-berjauhan. Itulah kebesaran Allah menciptakan dunia ini. Yang besar diciptakan. Lah yang paling kecil pun diciptakan juga. Allah akan menciptakan tubuh daripada corona yang itu. Yang besarnya hanya 0,1 mikron. Itu Allah menciptakan badannya yang dimana luar biasa. Yang besar apa, yang kecil ya Pak Haji, luar biasa. Inilah pada kebesaran Allah SWT. Oleh karena itu tentu kita semua akan memahami bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Besar. Oleh karena itu perintah-perintah Allah harus kita ikuti, harus kita turuti, agar apa yang kita laksanakan mendapat ridho dari Allah SWT. Di hidup kita di dunia ini kan hidup yang bermanfaat, yang nantinya tentu akan kembali kepada Allah. Jangan sampai kita kesasar ke neraka. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang yang calon-calon hidup di surga naim, yang penuh kenikmatan, yang tidak ada batas waktunya, yang abadi. Soalnya Bapak jemaah yang dirahmati, itu bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa buktinya? Buktinya orang yang salahnya dosanya sebanyak buih di laut,
itu bisa masuk surga. Ya Allah, maka begitu bagaimana bisanya kok orang yang berdosa yang banyaknya seperti Budi Alibistan Surah, kalau mau tobat nasuha, nah itulah. Nah, orang yang mau yang di orang yang mau melaksanakan dan diizinkan Allah itu akan bersih, tidak punya dosa seperti bayi yang baru lahir. Kalau orang yang punya tidak punya dosa untuk masuk surga. Dan surga ini bertingkat-tingkat. Tentu tingkat yang paling rendah yang tadi itu orang yang banyak dosa tetapi masuk surga yang paling rendah tentunya, karena dia tidak pernah berinfak, tidak pernah salto, tidak apa-apa, hal-hal yang sifatnya sunnah dan wajib itu kadang apa ya, dilepaskan, tidak diikuti, tapi dia tobat nasuha. Jadi yang namanya ibadah tidak ada barang terlambat. Barang siapa mau tobat nasuha itu akan diberikan keampunan oleh Allah, di mana orang itu yang dosanya banyak akan diampuni menjadi seperti bayi yang baru lahir. Seperti bayi yang lahir berarti ada ya. Tapi saya baca di surga ini bertingkat-tingkat. Ada yang banteng ternyata, ada maksudnya naik kuda terbang keliling itu yang mempunyai tingkat yang tinggi. Lah, orang yang surga tingkat yang tanya pada Allah, apa namanya yang dikerjakan oleh orang-orang yang seperti mendapat suatu kebahagiaan yang seperti itu, kemuliaan seperti itu. Allah menjawab, oh begini, dia orang-orang itu yang naik kuda terbang itu orang-orang yang hidupnya di surga yang tinggi tingkatannya. Dia orang-orang yang bangun malam kemudian melaksanakan sholat tahajud nih. Sedangkan kalian enak-enak tidur nyenyak. Nah, itulah. Jadi orang yang surga tadi, orang-orang yang lain yang tahajud bangun malam kemudian sholat tahajud itu dia ada tidur sedang kalian sedang tidurnya. Oh begitu, iya ya. Yang pertama, yang kedua, dia berjuang di jalan Allah, berperang dan sebagainya. Sedangkan kalian duduk-duduk berceramah dengan keluarga. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, orang itu menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah, sedangkan kalian enggan melaksanakan. Nah, ini. Tapi dia masuk surga. Apa sebabnya? Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun dia berdosanya sebanyak buih di lautan, tapi dia insaf dan tobat nasuha, dan Allah mengizinkannya, akhirnya. Oleh karena itu jemaah ini bukan termasuk orang-orang yang tadi yang duduk-duduk bersama atau yang nyetak, tapi termasuk orang-orang yang bangun pagi sebelum subuh sudah mandi, kemudian sebelum subuh sudah sholat subuh bersama. Itulah sholat berjamaah. Bab sholat berjamaah di masjid itu disaksikan oleh malaikat ya, malaikat ini yang nantinya akan ikut menyalami orang-orang yang masuk surga tadi, karena dalam ajaran kita orang yang dibangunkan dari kubur nanti mendapat salam dari para malaikat. Tentu yang disalami orang-orang yang akan masuk surga, bukan orang neraka. Mudah-mudahan semua ini beginilah akan disalami oleh malaikat dan akan masuk surga. Oleh karena jangan khawatir, tidak ada masalah terlambat beribadah. Allah Maha Pengasih Penyayang, walaupun dosanya banyak, tapi tobat nasuha akan diizinkan, akan diampuni Allah dan masuk surga. Saya kira demikian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.